Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musuh Dagni selaku moderator. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Pak Lukman. Yang terhormat teman-teman selaku pendengar dari penyampaian hasil proposal skripsi. Yang terhormat untuk yang presentasi Mas Muhammad Lutfi Firmansyah. Untuk selanjutnya mari kita mendengarkan hasil dari proposal skripsi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firmansyah dari program studi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja Maintenance menggunakan metode workload analysis di MRMP atau Model Rice Mill Plant Bulog Kabupaten Bandung. Sebagai Indonesia sebagai negara agraris, padi merupakan sumber makanan utama di Indonesia. Menghadapi fluktuasi produksi yang mempengaruhi pasokan dan harga beras, inovasi teknologi modern dalam pengiriman padi seperti modern rice milling plant penting untuk menekan angka susu hasil panen. Perum Bulog sendiri telah membangun 10 MRMP di sentra produksi beras termasuk Banyuwangi dengan kapasitas daya 120 ton per hari dan milling atau penggilingan 6 ton per jam. Rumusan masalah, bagaimana beban kerja aktual yang dihadapi oleh tenaga kerja maintenance di MRMP Bulog Banyuwangi. Yang kedua, berapa jumlah tenaga kerja maintenance yang optimal berdasarkan analisis beban kerja menggunakan metode workload analysis. Dengan tujuan penelitian, yang pertama adalah menganalisis beban kerja aktual tenaga kerja bagian maintenance di MRMP Bulog Banyuwangi. Yang kedua, menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja maintenance yang optimal menggunakan metode workload analysis. Tenaga kerja ialah sumber daya vital yang mempengaruhi efisiensi operasional dan produktivitas. Tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja sendiri merupakan aset penting dalam industri untuk kelancaran produksi dan pemeliharaan mesin. Manajemen pemeliharaan atau maintenance management adalah proses pengelolaan kegiatan perawatan dan perbaikan mesin atau fasilitas untuk menjaga keandalan dan efisiensi operasional. Manajemen pemeliharaan memiliki tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan umur dan performa aset produksi dengan biaya serendah mungkin. Selanjutnya ada beban kerja atau workload. Ialah sejumlah aktivitas pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja ini dipengaruhi oleh faktor internal, yakni kemampuan fisik, mental, keterampilan, dan faktor eksternal, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan. Dengan rumus workload, beban kerja sama dengan waktu tugas dikali dengan frekuensi tugas. Selanjutnya, analisis beban kerja atau workload analysis ialah metode untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja aktual dan waktu kerja efektif. Langkah-langkah workload analysis meliputi identifikasi tugas kerja, pengamatan waktu aktivitas, perhitungan total beban kerja, serta penentuan waktu kerja efektif dan penentuan jumlah tenaga kerja yang ideal. Rumus kebutuhan tenaga kerja yakni beban kerja dibagi dengan waktu kerja tersedia per orang atau jam kerja per orang. Perum Bulog ialah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan dan didirikan pada 10 Mei 1967. Perum Bulog sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni komersial untuk penjualan beras untuk pendistribusian beras seluruh Indonesia dan pelayanan publik atau public service obligation dengan mengadakan rumah beras sentral. Yang kedua ada modern rice milling plant atau MRP, yakni unit sarana pengolahan gabah beras dengan fungsi utama untuk produksi pangan,
jasa pengeringan, penggilingan, pengemasan, serta penyimpanan GKG atau gabah kering giling. Terdapat di Subang, Sragen, Kendal, Karawang, Lampung, Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi, dan Sumbawa. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini saya lakukan di MRMP Bulog, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kalipuro. MRMP sendiri ini memiliki fungsi utama yakni produksi pangan, jasa pengiringan, penggilingan, pengemasan, serta penyimpanan GKG. Langsung. Alat yang saya gunakan untuk penelitian yakni yang pertama ada stopwatch atau timer untuk mengukur waktu kerja teknisi secara langsung. Yang kedua ada laptop untuk mengolah data dan analisis menggunakan Excel atau SPSS. Yang ketiga buku untuk mencatat hasil pengamatan time study dan aktivitas kerja teknisi seperti contohnya waktu untuk penggantian suatu alat atau pelumasan suatu mesin. Yang terakhir ada smartphone untuk dokumentasi. Bahan yang digunakan yang pertama ada aktivitas kerja teknisi dengan melalui wawancara langsung dengan manajer produksi atau tim mekanik. Selanjutnya ada jadwal dan laporan perawatan dari dokumen internal MRMP Bulog setelah maintenance. Jenis penelitian. Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan melakukan wawancara langsung serta observasi langsung untuk mengetahui beban kerja atau waktu kerja yang sedang diteliti. Tujuan utama untuk menganalisis kebutuhan ideal tenaga kerja maintenance menggunakan metode workload analysis. Langkah-langkah untuk pelaksanaan metode workload analysis ialah yang pertama ada observasi aktivitas kerja dengan mengidentifikasi seluruh aktivitas teknisi dalam preventif dan korektif. Kedua ada pemetaan aktivitas harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya pengukuran waktu kerja atau time study dengan mengamati dan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas menggunakan stopwatch, menghitung waktu rata-rata, waktu normal, dan waktu standar. Selanjutnya ada perhitungan beban kerja, menjumlahkan waktu standar semua aktivitas untuk total beban kerja harian, mingguan. Beban kerja sendiri memiliki rumus yakni dengan waktu tugas dikali dengan frekuensi tugas. Pengukuran waktu kerja time study yang pertama ada waktu rata-rata atau average cycle time, digunakan untuk menghitung waktu rata-rata dari pengamatan aktivitas dengan waktu pengamatan ke 1 atau 2 atau 3 dibagi dengan jumlah pengamatan. Yang kedua, pada pengukuran waktu kerja time study ada waktu normal. Waktu normal adalah waktu yang sudah dikalibrasi dengan tingkatan kecepatan kerja atau performance rating operator. Dengan rumus waktu siklus rata-rata dikali dengan performance rating dalam bentuk desimal. Misal 110 dijadikan 1,1%. Yang ketiga pada pengukuran waktu kerja dan studi ada waktu standar. Setelah waktu normal yang ditambah dengan allowance atau kelonggaran waktu untuk istirahat, kelelahan, serta keterlambatan. Dengan rumus waktu normal dikali 1 plus allowance. Langkah-langkah pelaksanaan metode WLA selanjutnya dengan menentukan kebutuhan tenaga kerja dengan membagi total beban kerja dengan waktu kerja efektif per teknisi. Dengan rumus beban kerja dibagi dengan waktu kerja tersedia per orang. Yang terakhir ada perbandingan dengan jumlah yang ada atau perbandingan dengan jumlah existing. Evaluasi antara jumlah tenaga kerja ideal yang tersedia untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan mekanik. Yang terakhir ada rencana jadwal penelitian saya. Yang pertama mencari dan membaca literatur selama 6 bulan. Yang kedua mengambil data selama 5 bulan. Yang ketiga analisis data selama 3 bulan. Yang keempat konsultasi pembimbing selama 6 bulan. Dan yang terakhir seminar hasil penelitian di bulan terakhir. Sekian presentasi dari saya mungkin. Sebagai objek penelitian maupun analisis apakah ada indikasi beban kerja yang tidak seimbang atau lain? Yang pertama, saya memilih Bulog sendiri karena yang pertama ada teman saya di sana itu pasti karena memudahkan jalur penelitian saya serta memudahkan untuk proposal skripsi saya. Dan kedua
sebagai sentra hasil pangan yang sangat yang sangat penting di Indonesia sendiri karena padi merupakan hasil terbesar di negara agraris. Saya memilih Bulog karena melihat hasil dari Bulog sendiri yang tidak memiliki maintenance yang terjadwal. Kedua, karena sulitnya mendapatkan mekanik dari alat-alat mesin produksinya. Yang ketiga, ingin pengoptimalan untuk daerah sekitar. Mengukur beban kerja atau workload itu diperlukan pertama data preventifnya atau data hariannya. Itu ada kerusakan apa saja. Yang kedua, mungkin mingguannya atau preventif maintenance-nya seperti pelumasan, pengecekan alat. Nah, yang bulanan sendiri untuk maintenance yang sampai memerlukan downtime. Gimana Mas yang di belakang? Oke. Mari lanjut untuk Mbak yang di depan pakai kerudung coklat. Silahkan. Apakah workload analisis ini hanya untuk satu divisi atau unit saja atau mencakup semua bagian workload? Untuk satu divisi, yakni divisi produksi, karena beban kerja sendiri diperlukan di bagian produksi. Mungkin selepasnya itu masuk ke kayak divisi produksi itu udah beda. Untuk teman-teman yang lain, untuk Mas yang di belakang gimana? Ya, dalam menjalankan fungsinya Bulog, Oke. untuk tantangannya itu di Bulog itu apa saja? Tantangannya yang utama adalah mendapatkan data internalnya, Mas, karena pada perhitungan ini kita juga memerlukan izin serta total data untuk mengukur waktu kerja dari aktivitas para mekaniknya. Mungkin itu tantangan dari Bulog sendiri untuk saya. Oke, next. Gimana dari teman-teman, apa sudah puas atau belum? Kalau belum bisa dipertanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan untuk terkait proposal skripsinya Mas Lutfi. Terima kasih. Mudun. Untuk atas mengambil saat membuat data terutama di instansi. Gremeng. Lebih tegas Mas untuk suaranya. Apakah ada tantangan dalam prediksi saat mengumpulkan data terutama di instansi sebesar seperti Bulog? Terus tak jawab. Mas Bayu Misalnya, saya ada mungkin perizinan dari pengambilan data internalnya seperti data produksi atau untuk melakukan pengamatannya, karena menemui manajernya itu enggak setiap hari ada di lokasi. Gimana Mas yang di belakang, apa sudah puas? Mungkin bisa dijelaskan maksimalkan umur berforma itu. Nah, memaksimalkan umur kan gini ya, Mas kan juga dari teknik ya. Mungkin harus saya jelaskan ulang. Nah, memaksimalkan umur itu kenapa sangat penting di suatu pabrik? Karena memaksimalkan umur sendiri meminimalkan biaya dari pergantian alat atau maintenance alat. Dengan memperpanjang umur pabrik sendiri tidak perlu memerlukan biaya lebih untuk mengganti spare part atau mengganti mesinnya sendiri. Makanya itu dilakukan dengan analisis dari beban kerja sendiri untuk menentukan apakah perlu menambahkan mekanik untuk mengatasi atau merawat mesin ini. Mungkin itu. Jadi umur dan umur yang dimaksud itu Memperpanjang umur alat atau kesehatan alat kalau tidak. jadi bukan kerjanya. Kan Mas pekerja berarti ganti Mas. Ada Apa petak? Mas Lutfi mengambil metode workload analisis di MRMP Bulog Kabupaten Banyuwangi. Saya sendiri mengambil workload analisis. Mengapa? Karena di Bulog sendiri terdapat batasan, yakni mekaniknya selalu kurang. Karena dari berita-berita atau wawancara saya dengan
saya sendiri di Bulog itu harus menempuh pendidikan di Cina untuk mendapatkan sertifikasi untuk menyervis alat tersebut. Jadi saya mengambil workload analisis ini untuk menganalisa apakah Bulog sendiri membutuhkan mekanik lagi atau mekanik tambahan. Mungkin dari teman-teman yang belum puas bisa bertanya. Izin bertanya, apa output akhir yang kamu harapkan dari penelitian ini? Rekomendasi penambahan tenaga kerja, redistribusi tugas, atau efisiensi proses? Untuk outputnya, karena ini masih seminar proposal dan belum melakukan hasil dan uji, masih belum ditemukan untuk outputnya. Tapi saya harap dengan adanya penelitian saya menggunakan workload analisis ini bisa mengoptimalkan sistem mekanik atau maintenance dari Bulog sendiri. Misal dengan menambah beberapa mekanik supaya tidak perlu menunggu untuk pemanggilan mekanik dari pusat untuk melakukan maintenance yang dapat menghambat produksi atau penggilingan padi itu sendiri. Gimana Mbak? Apa sudah puas? Untuk penambahan tenaga kerjanya. Yes. Terima kasih. Gimana dari teman-teman yang lain? Apa ada pertanyaan lagi? Sekian presentasi dari saya.